Bentar dulu Kak. Ini Via punya pantun buat malam ini. Belum dimulai acaranya. Nah, ini ada pantunnya. Ambil jambu dengan galah. Cakep. Setelah itu dimakan bersama pacar. Mari kita ucapkan selamat. Semoga sharing malam ini berjalan dengan lancar. Ayo kita baca doa dulu yuk, sesuai keyakinan masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke Kak, boleh dilanjut ke acara selanjutnya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada panitia, untuk dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih panitia. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Komisaris Utama PT Sekolah Mentor Milenial, Bapak Muklis Ilahi. Pada Bapak Muklis Ilahi atau yang mewakili waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih buat semuanya. Jadi aku kebetulan tadi juga di jalan, terus ini kebetulan nyambung ya. Ini sinyalnya kurang kuat, jadi nggak mungkin juga pakai itu ya, apa namanya, pakai video. Jadi intinya mungkin kemarin ada yang bisa mewakili, nggak apa-apa. Jadi peserta perlu tahu bahwa di sekolah mentor itu ada banyak sekali manajer dan juga direktur. Mungkin nanti kalau ada kesempatan screen mirroring itu nanti kedepannya arah kaderisasinya di sekolah mentor ini, teman-teman nanti akan bisa memilih untuk jenjang magangnya. Itu nanti akan berpengalaman terkait manajer maupun direktur. Nah, mungkin nanti pangkat-pangkat tersebut itu juga tergantung dari keaktifan. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin bilang bahwa di sekolah mentor ini jangan selalu berpikir langsung sukses. Karena kesuksesan itu nggak bisa dicetak dalam waktu semalam seperti Candi Borobudur, itu hanyalah kisah atau dongeng. Tapi kesuksesan itu pada hakikatnya itu sesuai dengan teori Malcolm Gladwell, di mana kalau kalian tahu semuanya itu adalah buih dari jam terbang. Termasuk yang sangat-sangat
mungkin bisa dirasakan sama teman-teman. Nanti sambil semuanya sharing, termasuk Bapak Nazwa, ini kan MC kita juga salah satu manajer. Jadi semuanya nanti pengen minta satu hal, saya sharing cerita gitu kan ya, karena kita ketemunya di sini tuh bukan forum resmi. Kalau Jumat itu forum santuy banget. Aku pengen dengar harapan kalian tuh gimana. Dan aku nggak mau tahu, pokoknya kita membudayakan nggak mau tahu kita harus sukses bareng. Oke, deal ya. Kayak gitu sistemnya. Jadi aku anggap kalian itu sudah sukses. Cuman kita selalu bilang dan selalu bilang, nah, Sekolah Mentor ini sudah launching buku ya, dari kisah-kisahnya teman-teman. Dan nanti mungkin bisa ditambahkan ya, saya tadi brief sama MC, mungkin pembahasannya nanti kisah-kisah dari teman-teman. Namun saya tuh mungkin tugas di awal ya, bikin perusahaan, timnya aja belum ada gitu. Jadi nggak apa-apa. Di sini kita forumnya sangat santai. Saking santainya kita bantu. Nyari tim itu penting loh. Ya nggak apa-apa kalau pengen jadi Superman ya. Tapi capeknya bukan main. Kalian butuh apa ya? Kalian boleh ATM ya, amati tiru modifikasi timnya Sekolah Mentor atau Pleknos, kalian nggak apa-apa. Karena di sini kita saling menguatkan, kita di sini saling support, follow, like, comment, and share IG-nya. Nggak mau tahu pokoknya wis wajib itu. Termasuk kalian di sini. Ini kesempatan kalian ya, mungkin banyak yang belum tahu sistemnya di Sekolah Mentor itu sukses satu, sukses semua. Masalahnya mau nggak diajak gitu loh. Nah, tandanya kalau nggak mau ya males ngefollow punya temennya sendiri. Follow aja nggak mau. Nanti mungkin diwajibin buat beli, aduh kesulitan. Ini padahal prinsip bela dan beli ya. Bela dulu minimal. Mungkin kita jualan ya. Kalian bisa siasati. Kalian bisa siasati Akbar ya. Mungkin contoh ya, kalian bikin testimoni, janjian. Nggak apa-apa toh. Minta tolong kakak-kakaknya. Atau gini aja, wis to the point ya. Ini nanti arahnya nanti, aku aslinya minggu ini, aslinya maunya aku mikir kalian itu mungkin luar biasa. Kalian itu ya emang yang istimewa sih yang hadir di sini. Cuman kok aku lihat-lihat banyak grup yang belum, atau mungkin nggak apa-apa wes belum siap buat minggu depan aja, Jumat minggu depan. Hasilnya mau itu ya mau ngasih jabatan spesial tapi kayak guru belum siap ya. Gitu sih. Intinya kalian di sini ya. Di sini tuh solusinya kalian. Buat siapapun yang pesimis jualan, kalian itu kalau bisa itu punya prinsip gini loh. Teorinya Malcolm Gladwell kan, orang itu kalau misalnya pengen diakui bertangan dingin, atau bahkan levelnya di atas profesor, harus 10.000 jam terbang. Kalau kalian kerjanya 8 jam, itu harus minimal ya 5-10 tahun. Makanya orang-orang kalau pengen naik jabatan itu harus minimal itu. Jadi kalau kalian kerja dimanapun, mimpi karirnya bagus tuh gak mungkin. Ono dirasani ambek wong tuwek-tuwek. Aku wis suwe koyo ngene, Mbak yo. Lulusanku gak sarjana, iki kok karepe dhewe. Sarjana, mentang-mentang sarjana, mentang-mentang S2, mentang-mentang nggak bisa emang. Kalau dalam segala macam aspek organisasi manapun, itu nggak bisa. Wis nggak bisa. Makanya untuk kalian ya tak kasih tahu aja bocorannya. Kalian itu kan gelombang kedua. Gelombang pertama ini ya kakak-kakak mentor di sini. Alurnya jadi peserta, terus asisten mentor, terus jadi mentor, terus jadi MC moderator, terus jadi pemateri. Berlaku juga sama kalian. Walaupun kalian belum sukses, belum bisa buktiin aku nggak pede loh, nanti dibantu. Ayo kita bareng-bareng loh. Kurang apa? Gitu loh. Jadi nanti kalian itu pun jadi mentor di gelombang selanjutnya. Gitu loh. Intinya kayak gitu sih. Tapi kayak kalian belum siap sih. Gitu aja sih, to the point aku kalau ngomong ceplas-ceplos sih. Emang belum siap, aku lihatnya belum siap.
tanda tandanya juga ada gitu kan ya. Oleh karena itu saya pengen nanti mungkin kalau misalnya sharing-sharing ini ada pemilihan aja lah ketua angkatan batch ini gitu. Siapa yang mau gitu aja. Itu penting. Ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya itu biar ada silaturahmi. Saya nggak peduli ada yang dari SMA atau dari kampus manapun atau angkatan berapa, karena ini adalah forumnya perusahaan. Kita nggak main politik angkatan atau apapun itu. Kita main buat orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar luar biasa, benar-benar mau dan komitmen. Aku mau Kak jadi ketua angkatan. Mungkin aku punya harapan tuh kayak gini. Wis kayak gitu aja. Harapan itu ya visi misi. Asalkan niatnya baik itu sudah wis. Saya ACC aja wis. Saya serahkan kepada otoritas utamanya ke MC moderator yang ada di sini. Forum ini santai banget, nanti mungkin kita sambil bercerita ngalor ngidul. Ya waktunya sih emang terbatas ya karena Zoom-nya tadi juga ada masalah juga. Saya sudah beli Zoom sebulan tapi mungkin dalam tanda kutip. Hanya kalau dalam dunia bisnis itu nggak mau tahu. Saya sudah bayar soalnya. Tapi ya ada kalanya saya harus ya bukan ya gimana ya. Aku nanti kalau misalnya contoh nih aku udah bayar, aku udah nyiapin. Aku malu dong sama kalian. Kalian kalau misalnya bikin acara itu salahnya yang kurang profesional. Akhirnya nyebar nanti kemana-mana kita kapok beli di situ. Itu sudah murni. Karena aku ngomong kayak gini tuh dengan peran dan statusku sebagai komisaris. Emang harus tegas. Tapi kalau temenan sebagai muklis ilahi itu beda lagi. Itu harus ada. Kalian kalau nggak seperti itu dalam dunia bisnis ya namanya orang Indonesia mudah dijajah. Gitu loh. Iya beneran. Ini aja kayak contohnya gini aja wes to the point aja. Minta tolong mungkin kalian nanti dikumpulin model bentuk laporannya nanti dikoordinasi sama kakak-kakak siapa gitu ya. Mungkin ada Kak Via, Kak Nazwa, Kak Viena. Di sini intinya nanti yang kapan hari tugas buat bikin grup, bikin CEO, bikin apapun itu, terus nama perusahaan itu harus ada IG-nya juga. Kenapa? Kalau nggak ada IG-nya ya nggak apa-apa konsekuensinya. Ya nggak dikenal gitu. Mana bisa nge-follow gitu loh. Coba dipikir sendiri gitu loh. Kan nggak mungkin. Kita itu udah ngajak sukses. Tinggal mau apa enggak. Mau ngomong mau itu harus konsekuen sama omongannya. Gitu loh. Masa dunia dalam satu genggaman, dalam satu sentuhan itu tuh penyakit dari dalam sendiri. Kalian tuh harus kadangkala itu nggak boleh lembek sama dirinya sendiri. Karena manusia itu ya musuhnya itu dua. Al-insanu mahal khoto'onisin. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Kalau kita ngomongin salah dan benar di sini nggak selesai-selesai. Udah kita tinggalkan. Aku yakin kalian cuma lupa. Ketimbun kesibukan. Sibuk itu adalah mitos. Yang ada itu mau meluangkan waktu atau enggak. Intinya tinggal tunjuk tombol nggak pakai mikir. Bikin IG atas nama apa? Nama nggak perlu mikir. Kayak brand ternama aja. Nanti aja. Langsung aja. Kalau nggak gitu molor lagi. Gitu loh. Pasti molor itu. Nah, rebranding di tengah-tengah itu loh wajar. Xiaomi juga rebranding. Bahkan cuman ganti gitu toh habis miliaran ya. Gojek juga rebranding. Jadi apa ya? Jangan takut lah, jangan khawatir, jangan ragu. Pokoknya intinya kalian benar-benar luar biasa. Yang penting punya niat baik ya gas. Kenapa? Karena kalian itu di sini nggak mungkin sukses langsung, butuh proses. Tapi minimal kalian nggak salah tempat. Di sini ini sukses satu, sukses semua. Tapi tergantung waktunya masing-masing. Karena ibarat roda berputar, kita sama-sama punya roda ya, masing-masing. Ada kalanya yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi bisa saling sharing. Yang satunya di Longo punya cerita. Makanya nanti bisa sharing cerita. Ini Kak Nazwa yang mimpin kalian di MC ini luar biasa nih. Bisnisnya Snella Printing. Mungkin kalian kalau kepo-kepo langsung follow IG-nya. Itu bentuk penghargaan loh. Masa ya nggak dihargai?
gitu kan ya. Minimal itu ya ngefollow. Apa susahnya sih ngefollow? Nanti pasti di follow back, dibalik follow. Ini siapa sih gitu? Pasti kepo gitu loh. Itu penting di awal itu kita tanamkan prinsip bela dan beli. Kalau pengen dibeli, ya mbok yo beli atau belum bisa gitu ya bela gitu loh. Minimal gitu ya. Kalau ada yang lain ngejelek-jelekin, kalian jadi warriornya yang bantu, jadi brand advocation namanya. Nah, akhirnya kalian tenang toh. Oh, saya akhirnya punya ya namanya. Sebelumnya ada yang mungkin ya ada yang sebelumnya itu aku ingat Rahmawati ya, bisnisnya ini udah terlalu sibuk offline, online terbengkalai, mungkin butuh banyak like, comment and share. Ya ini teman-teman ini lama-kelamaan ini masih batch 2 ya, belum batch 3, mungkin batch sampai 20 tiap bulan kita buka. Loh, kalian punya banyak gitu kayaknya. Kita bikin grup WA lapaknya sekolah mentor nasional sampai multinasional. Saya punya channel ekspor, impor gitu ya. Jadi saya nggak main-main untuk ekspor impor itu saya ikut Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Itu ada ekspor impor. Kalian kalau tahu dedengkotnya Kadin itu hampir semua perusahaan itu paling tua soalnya Kadin. Pemerintah pasti terkonek sama Kadin. Aku kemarin ngambil sertifikasinya itu IHK Triar. Kalian lihat di IG. Itu Kadinnya Jerman. Nah, itu Kadin itu ya Pak DPD RI Pak Lanyala Mataliti. Itu juga salah satu klienku. Terus anaknya Mas Andi Mataliti, Ketua Kadin Surabaya juga. Terus nggak cuman Kadin ya, ada lagi IEC atau Indonesia Export Channel. Aku ada membernya, kalau kalian pengen ya japri aja tak masuk no ke grupnya gitu. Tapi ya minimal punya legalitas. Jadi kita bantu ya dari mulai brandnya kayak gimana digait dari mulai nol. Tinggal kalian mau apa enggak. Nah sekarang sesinya santuy, sharing. Kalian kemarin ngulas apa ya? Wow gimana gitu. Itu ceritanya kayak gitu. Apa salahnya sih sharing? Gitu sih. Intinya ya apa caranya? Halo, ada itu ya. Agak putus-putus nggak sih? Ini. Oh, tidak Bapak, lancar. Oh ya, lancar ya. Oke oke siap-siap. Jadi contoh nih dari ini ya, dari apa namanya? Yuk semangat para pemuda dan pemudi. Nah, ini kata-kata mutiara yang bagus. Kita apa ya? Forum santai kalian bikin pantun, bikin kata mutiara. Kalau dari aku ya contoh nih. Hidup itu bukan seberapa banyak apa yang kita peroleh, kita prestasikan, kita dapatkan. Tapi seberapa banyak kita memberi manfaat untuk orang lain yang akan menjadi makna di hatinya. Nah, add bisnis kalian, add contoh IG-nya. Nah, terus tahu gitu loh, kayak gitu loh. Ceritanya kayak gitu. Banyak sih pelajaran yang mungkin bisa kalian dapatkan karena ketika kalian berpikir oh ikut coaching ini langsung sukses langsung enggak bisa, enggak boleh mikir kayak gitu. Aku pun enggak bisa janjiin, tergantung kalian. Gini aja tuh the point. Aku orangnya enggak suka janji, aku langsung bukti. To the point aja, kalian interogasi semua pemateri itu anak-anakku. Wes, intinya kayak gitu. Interogasi bisnisnya, sharing-sharing aja. Itu yang ngisi materi kalian dan lain-lain itu semuanya anakku. Itu namanya bukti. Dan legenda hidupnya masih ada orangnya. Masih berdiri, masih bisa kalian tanyain. Itu to the point kayak gitu. Kenapa? Karena aku di sini nggak bisa menjanjikan tangible asset. Aset itu ada dua. Tangible itu kayak omset, profit, uang, ya kendaraan atau apa gitu fisik. Tapi kalau tangible asset, intangible asset atau asetnya nggak kelihatan, atau aset apa ya istilahnya aset dari personal brand, corporate brand, brandnya perusahaan kalian, produk kalian itu di sini minimal brand awareness-nya kalian sudah itu ya, sudah mulai booming, sudah punya pembela. Nah, tinggal mau nggak dibela produknya. Kalau mau ya sama-sama saling bela. Masa ya orang pengen dikondangin tapi gak kondangan. Biasanya kan gitu. Intinya kayak gitu.
Jadi mungkin kita harus mulai ketegasan di awal ya untuk minta tolong mungkin via dicatat ya di kolom komentar. Jadi kita bahasnya langsung aja. Pertama, itu ya, seperti tadi ya Dik Nazwa ya. Langsung kayak grup CEO, CMO, kekurangannya apa, kendalanya apa, mungkin mau curhat. Itu grup itu buat perusahaannya kalian sendiri loh. Namanya perusahaan kalian. Mau dibina model gimana? Itu satu ya. Terus kedua, kalau sudah itu ya bikin IG perusahaan. Terus ketiga, Twibbonnya. Twibbon itu loh buat kebaikan kalian sendiri. Kalian bilang kalian itu CEO-nya. Itu kan personal brand. Wih, keren. CEO-nya, CMO-nya, Chief Marketing Officer itu ya. COO-nya loh, kan keren kayak film drakor. Nah, habis itu kan Twibbon. Kalian bikin nih TikTok-nya. Kalian cerita, perusahaan kita itu kayak gini loh. Contoh nih, halo guys, mohon doanya ya, kita ini lagi grand opening usaha kita. Nih usaha kita. Ya kalau kalian pengen mampir-mampir monggo, kalau kalian pengen follow, kita fallback kok. Jadi kita sama-sama pengen punya prinsip follow, fallback atau prinsip bela dan beli. Lo kan udah jadi. Wes, gampang toh. Nah, itu yang TikTok. Terus ada lagi yang materi sebelumnya feed IG. Itu juga bermanfaat kan. Itu kalau misalnya nggak praktek itu percuma. Wes tak lah. Wong ya ini bukan tugas buat kalian semua. Tapi kalau misalnya nggak dikoordinir, nggak ngarah jalan, wes langsung aja to the point, nanti ditagih. Nah, terus habis gitu yang terakhir nanti pemilihan ketua angkatan gitu aja. Nanti aku terserah wes sembarang mungkin yang kayak bener-bener luar biasa nanti saya percayakan ke teman-teman di sini, Bapak Ibu Direktur Manajer di sini buat pemilihannya model voting atau mobil ditunjuk terserah. Pokoknya saya percaya sama kalian. Kenapa? Karena yang jadi ketua itu pasti personal brandingnya naik, disoroti. Wes to the point kayak gitu. Gitu aja. Aku bisa pastikan tugasnya kalau misalnya pakai ilmu, itu nggak berat. Hanyalah pikiran yang mindsetnya chicken, yang berpikir bahwa kalau di Al-Quran ya, aku ngomongin ini ya, to the point aja ya. Kalau di Al-Quran mungkin ini di semua agama mungkin setuju ya. Kalau kita ngomongin siang itu gandengannya malam. Laki-laki itu gandengannya wanita. Tapi kaya itu nggak ada loh gandengannya miskin. Yang ada itu cukup. Berarti yang bikin miskin siapa? Ya mindset kalian sendiri. Otak kita yang selalu kerdil berpikir. Jadi mungkin itu sih intinya. Kalau misalnya nggak langsung dieksekusi, wah selak dipatok ayam rezekinya. Ini mungkin itu ya, to the point aja. Nanti tinggal dilanjutin sama Dek Nazwa di sini. Langsung saya percayakan pokoknya wis apa ya, saya restui semuanya. Nanti intinya saya opo jare Dek Nazwa gitu guys. Sama semuanya gitu ya. Monggo dilanjut aja. Mungkin dari saya terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya dari Bapak Komisaris kita. Kan tadi juga sudah disampaikan bahwa teman-teman di sini akan ada gelombang-gelombangnya. Di situ juga kalian bakal jadi mentor, jadi manajer, dan semacamnya. Seperti itu. Nah, di sini kan saya sama rekan saya, yaitu Kak Nazwa. Gimana Kak? Boleh cerita sedikit Kak tentang cerita inkubasi kemarin? Kan Kakak juga sebagai COO ya kan? Dari Snelove ya Kak ya? Iya benar Ya, banget. boleh Kak. di-spill sedikit. Oh, soal spill inkubasi ini luar biasa sekali sih Kak. Di karena acara ini saya sudah punya relasi yang banyak. Juga benar kata Bapak Komisaris tadi menerapkan prinsip bela dan beli di mana teman-teman juga follow callback itu juga benar-benar menaikkan traffic banget juga. Apalagi nih saya juga dari perusahaan saya kan juga lagi berusaha nih menaikkan brandingnya di masyarakat itu wah benar-benar sesuatu yang sangat wah sekali sih untuk mengikuti inkubasi
Mungkin dari kakak sendiri juga memiliki cerita lain terkait kegiatan inkubasi nasional ini, Kak. Nah ya, kalau dari saya untuk ini, kan itu saya sebagai CMO ya waktu di perusahaan saya. Itu nama perusahaannya Gomumtas, bisa di-follow di IG Gomumtas gitu ya. Itu semacam asisten platform sekolah gitu. Nah, waktu inkubasi kemarin itu seru banget. Apalagi mentornya itu yang udah terpercaya banget, terus ilmunya juga udah bukan kaleng-kaleng lagi kan ya. Pokoknya keren banget. Terus di situ saya tuh dapat banyak banget materi yang bisa membantu saya dalam bisnis ini. Wah, hebat sekali itu ya, Kak. Mungkin daripada kita aja nih ya, Kak, yang bercerita, mungkin kita juga bisa mengajak dari peserta sekalian buat berbagi ceritanya nih. Mana kesan-kesannya setelah mengikuti materi-materi sebelumnya, atau mungkin kesan terkait membentuk kelompok. Gimana nih, Kak, kalau kita juga mengajak diskusi atau sharing-sharing santai dengan peserta inkubasi nasional? Nah, boleh banget, mungkin ada yang kesulitan gitu, bisa minta tolong. Kita tuh di sini care kok. Maksudnya kita tuh nggak galak ya guys. Kita tuh baik-baik, bener ini. Kalau kalian butuh bantuan, bisa speak up. Gak usah takut-takut ya, itu tekan tombol speakernya. Gak bakal digigit kok. Kalian yang mau sharing-sharing cerita, resen langsung, nanti kita persilahkan kok. Mari teman-teman peserta sekalian, kita diskusi santai aja kok pada malam hari ini. Gimana nih, Kak? Masih belum ada nih, Kak, sepertinya yang resen dari para peserta. Gimana nih? Mau resen apa mau ditunjuk aja? Ayo. Masa iya ditunjuk sih, Kak? Kan kita pejuang pengusaha nih. Pejuang kan harus bisa memperjuangkan apa yang dimiliki, Kak. Ayo teman-teman. Boleh. Monggo, langsung Ada speak pantun up, nih. Bapak Dimas. Teman-teman peserta, gimana? Nah, ini udah ada yang resen tuh, Kak. Mungkin boleh kita persilahkan tuh kepada siapa? Kak Adelia buat sharing-sharing terkait kegiatan inkubasi ini, Kak. Gimana, Kak? Iya Kak, perkenalkan nama saya Adelia Ayu Melinda. Mohon izin bertanya Kak, apabila ada kendala di tim itu gimana ya Kak solusinya? Ini boleh dari aku dulu nggak Kak yang jawab? Gimana Kak Sofi? Boleh, monggo. Kalau soal tim ya, ini aku berkaca aja sih dari pengalamanku sebelumnya ya. Dulu aku juga sebenarnya diajak sama teman buat ikutan inkubasi nih. Siapa sih yang awalnya sih memang nggak paham apa sih sebenarnya gimana. Tapi ya ini temanku loh yang ngajak, temanku yang benar-benar deket, terus teman-temanku yang sehari-hari main bersama. Kan nggak mungkin toh temen ngajak ke sesuatu yang buruk. Nah jadi aku percaya nih sama dia buat ikutan dan ternyata hasilnya luar biasa sekali. Ini kalau boleh sharing-sharing cerita ya teman-teman, ini aku sekedar lihat aja cerita dari Mark Zuckerberg waktu awal-awal dia mau mendirikan Facebook. Nah, dia kan nggak bisa tuh, dia butuh bantuan banget buat teman-temannya buat mendirikan Facebook. Nah, dia itu udah jelasin ide bisnisnya ke 5 orang temannya. Nah, tapi di antara kelima orang itu cuma 3 nih yang datang, yang 2 ini nggak datang. Nah, dari situlah akhirnya Facebook berdiri. Nah, dari cerita tersebut itu kan teman-teman bisa memahami ya bahwasanya peluang itu nggak datang 2 kali, dan ketika teman kalian benar-benar nggak kurang bisa melihat peluang tersebut, ya ntar jangan salahin kita yang mengajak mereka buat apabila udah jadi besar atau gimana. Itu teman-temannya Facebook itu Kak, kalau boleh saya simpulin itu pasti nyesel tuh Kak, dan nolak tawarannya Mark Zuckerberg waktu perkuliahan dulu. Apalagi Facebook sekarang sudah mulai berdiri kan, udah
menjadi perusahaan besar juga. Mungkin dari itu sih pelan-pelan pengusaha itu emang nggak jauh kok dari kata penolakan atau, tapi kan kita juga sebagai pejuang, semangat pejuang, pejuang itu nggak kenal menyerah tentu. Nah, apabila kita menyerah ya gimana dong, kan kita juga pengusaha, sebagai pengusaha juga pasti banyak banget rintangannya, salah satunya buat menutup ini. Tapi aku yakin kok teman-teman ini pasti bisa buat cari teman-teman tim yang bisa dipercaya. Mungkin dari kakak ada tambahan, Kak Sof? Iya. Tadi Kak Adelia ya. Ya Kak, benar. Nah, kalau boleh tahu itu kendala di tim itu gimana? Apa nggak kompak atau bagaimana? Mungkin bisa Iya, Kak. Timnya itu udah ada, tapi 4 orang, Kak, gitu. Terus, komunikasinya kurang gitu loh. Jadi saya ada beberapa ini udah chat kan, terus belum ada respon balik gitu, jadi bingung mau mulainya gimana, takut ganggu juga kan, Kak. Halo, coba ya aku tak jawab bentar ya. Gini aja wes, aku tengahin semuanya. Ini Najwa sama Sofiana tak jadikan admin ya. Nanti linknya kasih ke semua peserta. To the point aja. Kalian kalau tanyain itu ya mungkin Najwa sama Sofiana udah tak kasih ilmu. MC-nya kalian tadi mungkin pernah tahu atmosfer ketika aku ngedilin project itu, atau collaborate buat semuanya ya, termasuk aku cari memateri dan lain-lain. To the point aja. Pertanyaannya gini, kalau kalian cari tim to the point itu nggak perlu jelasin mimpi, terlalu bermimpi. Gini aja, langsung aja minta tolong sebagai temen, mau nggak nolongin temennya gitu loh. Nolongin apa sih? Nolongin buat sukses. Tapi aku nggak akan pernah lupa kok. Kalau kita sukses bareng ya, ayo bareng-bareng gitu loh. Nah, mungkin dia nanti berpikir gini. Tapi to the point, kembali dikerucutkan. Pertanyaannya, mau nggak nolongin gitu. Nah, atau pertanyaannya langsung di-cut. Mau nggak sukses bareng? Ayo gitu. Tapi jangan berharap ya. Mungkin berharapnya terlalu tinggi di awal, gawat. Nah, sukses bareng itu maksudnya apa ya? Pemaknaan sukses itu banyak. Tanya no anak-anak. Anak-anak itu yang jadi pemateri itu sudah sukses. Karena tahunku biyen rebutane nang BEM itu ya opo ya. Mungkin tadi siapa ya? Dek siapa tadi yang Adelia sama tadi siapa yang tanya? Adelia sama siapa tadi? Halo Pak Muklis. Iya. Adelia, atas nama adik Adelia. Adelia ya, masih Adelia ya. Adelia, Ya. Aku pengen tahu sih mungkin dari kampus mana, angkatan berapa, jurusan apa. Terus mungkin teman-temannya yang mungkin ditawarin itu ceritanya gimana. Minta tolong coba sih. Dari STI Mahardika, Pak. Oh alah. Iya, Kalau angkatan Mahardika ya. 2021 baru. Mahardika gampang nang Van. Van, ewangi Bu Ovan adikmu Van. Halo Van. Kamu ikut HIPMI-nya toh? Siapa Iya, namanya? iya Adelia. betul. Iya, dikasih tahu Kak Givan juga kalau ada inkubasi ini. Ya udah, gampang kok. Aku kemarin juga itu nangkring deh itu nih Givan. Jadi kalau aku sih kan dari BPC toh. Intinya gini, yang apa namanya anak-anak Mahardika kayak biasanya itu kita badminton bareng sih sama itu ya. Aku ngumpulin HIPMI PT kampus se-Surabaya. Nah, arahnya yang sekolah mentor ini nanti mau menghidupkan juga kampus HIPMI PT se-Indonesia gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang dalam tanda kutip, kamu tinggal nge-upgrade aja mindsetnya. Halah, walaupun 4 gak apa-apa, yang penting jalan dulu gitu aja. Ya emang sih minimal itu 5. Kenapa? Aku sudah ngitung di semua, ya kayak film drakor kemarin 5 masalahnya. Ada CEO ya, kamu CEO-nya pastinya.
terus ada CMO Marketing Officer, terus ada CBO Chief Brand Officer, terus ada lagi COO Organizing itu kayak yang ngatur semua organisasi strukturalnya, terus ada CRO Relation, aslinya ada lagi CFO Finance, tapi mungkin terlalu banyak ya. Yang 4 ini udah fix belum? Itu di Adelia. Belum ada kelanjutannya, Kak, itu. Oh, berarti gini. Kamu bikin grup aja, langsung aja minta tolong aja ibaratnya yuk kita sukses bareng gitu loh. Nah, nanti baru ajakan dia ke acaranya ini ya kan ada materi-materi. Ayo Rek, punya ide apa? Kalau nggak punya ide, stok ideku banyak sih. Gitu aja. Minimal gini, anak-anak kumpulin dulu, terus habis itu masuk ke grup. Iya, Tak kasih tahu ya. sudah, Pak. Sudah masuk ya. Iya, Sudah sudah itu masuk. itu Sudah apa namanya? planning ide, tapi belum Oh, pembentukan CEO atau itu. ya wes diputuskan bareng aja. Kalau cara aku kemarin tak kasih tahu ya, kamu bisa sharing aja. Kamu kalau tahu ya, to the point aja ya, aku ngomongin di sini. Mungkin kamu dari Mahardika kan kamu juga ikut HIPMI-nya juga. Kamu kalau tahu rahasianya, anak-anak kemarin ada 400 orang yang daftar inkubasi HIPMI PT UNESA sama Sekolah Mentor, ya rahasianya ya yang beruntung ya jadi CEO. Maksudnya yang itu ya anak-anak sampai ada yang pakai itu ya apa namanya buat formalitas dan itu sudah wes emang kayak gitu. Nah, nggak apa-apa di awal itu kayak gitu polemik bukan buat tim. Jadi banyak banget sekarang HIPMI PT UNESA ya aku ngomong maju banget. Dulu mesti kita tertinggal sama Mahardika. Hasilnya kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Kita saling ketemu di sukses yang lebih besar. Dan teman-temanmu datang ke sini nggak? Ikutan ini nggak kira-kira? Ikut daftar kayaknya, Pak. Oh, ya udah. Langsung aja lanjut yang di peserta. Terus kemudian itu nanti lanjut terus. Idenya apa? Kalau kalau mungkin buntu bisa tanya-tanya. Bisa tanya-tanya. Intinya dimasukin dulu. Nanti ibaratnya nanti dibentuk mentor-mentornya. Jadi gini, kita itu aslinya siap sedia. Mentor-mentor ini kakak-kakak yang lainnya itu sudah siap. Cuma anak-anak kan intinya gini, timnya itu sudah kumpul belum? Kalau sudah, to the point aja ya, dimasuk ke grup, terus kemudian dibikin grup yang khusus. Oh ini tim ini, wes diskusi nanti diarahin sama mentornya. Nah, buat idenya, oh idenya kayak gini, bikin logonya, bikin pamfletnya. Tak kasih tahu ya bocorannya. Anak-anak kemarin aja ceritain semuanya. Sofiana sama Nazwa, apalagi Nazwa ini CEO yang luar biasa ya, Senelaf ini. Butuh berapa lama buat nyari tim? Itu kita paksa sehari nyari tim. Terus logo, wes gak mau tahu, gercep. Semakin ditunda, semakin molor dan molor lagi. Tanya nota anak-anak. Kemarin tuh cuman berapa waktu sih apa namanya inkubasinya? Itu anak-anak soalnya takut nggak diterima HIPMI. Ya emang nggak diterima, wong dari 400 itu yang keterima cuma 50. Itu loh beneran itu. HIPMI PT UNESA itu seleksinya ketat banget. Itu sih. Ya mungkin bisa dijelaskan sama CEO kita, Senelov ini. Luar biasa kok apa de Nazwa ini. Sama Sofiana juga ya. Go Mumtaz kan juara 3. Ya mungkin bisa sharing gitu ya. Kamu ceritain dulu. Coba. Ya Kak, wah, memang sih itu kalau saya boleh bilang ya Kak ya, kalau saya kata nih benar-benar the power of kepepet banget sih Kak. Pas waktu kepepet, itu semua ide-ide benar-benar keluar semua. Nah itu bikin logo, bikin grup itu benar-benar. Tapi satu hal yang buat jadi pembelajaran itu sesulit apapun keadaan memang pasti ada jalan keluar sih Kak. Entah itu kita dari bikin grup atau bikin logo. Nanti pasti ini kalau boleh saya spill kata-kata mutiara ya kayak Tuhan itu nggak akan pernah kok meninggalkan hambanya yang selalu dekat dengannya ataupun yang selalu memohon bantuannya. Itu sih yang bisa saya sampaikan
bisa ditambahkan dari Pak Muklis? Atau kepada rekan saya, Kak Sofyan? Ya, kalau yang dari kemarin itu juga sama ya, the power of kepepet. Apalagi pas di logo, kan saya kan di bagian logo ya. Nah, terus waktu itu kan saya sebagai CMO, CEO-nya itu rekan saya itu ada CEO-nya, dan dia itu udah punya aplikasinya kan. Di situ juga ada logonya, udah Go Mumtaz, tapi itu pakai pakai kode gitu G sama M. Nah, setelah itu saya itu langsung ke mentor, langsung kan kayak presentasi gitu kan ya, mempresentasikan apa sih makna logo dari perusahaan kita gitu. Nah, waktu presentasi ya saya buat presentasi itu bisa mungkin sebaik mungkin ya. Nah, tapi setelah itu kan lewat PC, soalnya waktu di Zoom itu saya kendala jaringan kalau nggak salah ya. Nah, kan di PC, terus habis itu saya sudah jelaskan, terus tiba-tiba si kakak mentornya itu ngirim foto yang sama persis kayak logo di perusahaan saya. Dan please itu kayak malu banget. Terus tapi kakaknya baik kan ya. Dia itu nggak bilang kok plagiat sih, gak bilang gitu. Tapi bisa direvisi lagi, gak bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Ini kayaknya ada yang sama, awas loh ya, nanti kalau plagiasi bisa-bisa gini gitu. Ya Allah, langsung saya itu konfirmasi ke CEO. Duh, kok ini sama sih sama yang di Google gitu, kok kamu nggak bilang waktu itu? Gitu. Oh iya, karena waktu itu emang saya itu kepepet gitu, kok nggak bilang? Iya lupa gitu katanya. Nah, dan di waktu itu juga saya langsung bikin logo dengan mengumpulkan beberapa inovasi yang sebenarnya itu nggak mungkin lah ya. Tapi kan gimana lagi kalau sekarang kapan lagi, karena kan di situ juga ada tugas untuk bikin feed. Nah, tadi di feed Instagram itu juga harus mencantumkan logo. Nah, gimana kalau nggak ada logonya? Itu kan habis kita itu rame banget gimana caranya, tapi alhasil bisa sebenarnya. Sak maknanya. Dan itu di situ gegabah banget, saya nggak pernah bikin logo yang cuma hitungan jam. Itu ngelatih banget, ngelatih otot jantung juga sama ngelatih semuanya. Luar biasa tuh, Kak. Mungkin dari teman-teman yang ini Mbak Yena mungkin bisa speak up atau bisa berbagi cerita gitu biar semangat gitu. Yang namanya pembisnis itu pasti jatuh bangun. Jangan mau bangun dulu kalau belum jatuh. Mari panitia, ini ada yang kesulitan nih, ayo dong spill ceritanya gitu, supaya kita juga dapat sedikit gambaran. Mungkin dari Bu Fia, Pak Dimas, atau Pak Yusuf. Iya, Kak Adelia, sama-sama. Semangat ya. Memang gitu, komunikasi itu banyak. Oke, tetap semangat. Pejuang pengusaha pejuang. Nah, itu tadi udah dari Kak Adelia nih, Kak. Gimana? Apa kita mau ke teman-teman atau kita mau dengerin juga nih cerita-cerita dari rekan-rekan yang lain? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain mau sharing-sharing sesuatu nih. Ayo present dong. Aku juga mau dengar cerita kalian, atau pokoknya aku mau dengar dong sharing-sharing cerita kalian.
Halo, halo. Suaraku masuk nggak? Halo, Nah, masuk. halo, tes. Halo. Masuk, Mas. Masuk. Oke. Ayo teman-teman panitia, boleh dong sharing-sharing ceritanya terkait apa pengalaman kalian yang kemarin. Halo. Ya, Izin masuk forum. nah silakan Pak Dimas. Wah ini dari Nevi Bata ini. Suaraku terdengar nggak? Terdengar jelas Masuk, Pak, sekali masuk. ya, Pak. Siap. Oke, siap. Awas ya pantun. Halo? Oke, monggo. Ya, ya. Jelas ya suaranya? Hujan sama. Jelas banget kok, jelas banget. Oke. Doraemon kucing langka. Kucing nggak sih? Iya. Cakep. Bisa Kak Doraemon Bos. kucing langka. Suka bikin saya tertawa. Cakep. Kalau Anda suka, beli baju di Nevli Bata. Oh, Wah, cakep. cakep. Curi ya Maaf ampun. sebelumnya, Om Kem. Pinter kok. Om Sumpah Kem. pinter. Bales Snelaf gak pengen bales lagi. Perusahaannya kalian keluarin rek. Ya ampun. Masuk kalah mbak Snel. Gak nyongkot ya. Jauh. Sumpah. Keren. Oke, perkenalkan. Nama saya Dimas nih. Dimas Christian Eka Pramono. Aku mau sharing apa ini, bingung. Sharing apa Pak? Enak ya Pak? Cerita dong Kak Pak Dimas terkait apa pengalamannya itu waktu itu kemarin gimana? Oh, waktu dulu ya. Dulu itu saya itu dengan apa? Organisasi ini lewat siapa ya dulu ya? Kak Fiona kayaknya. Iya Kak Fiona. Kak Fiona hadir di sini enggak Kak? Halo, hadir Halo. Dimas. Iya. Dulu kan Kakak yang ngajak aku ya, yang pertama kali. Oh iya. Ya, terus The power itu, Pak Dimas. The power of chat. iya. Dulu aku enggak tahu loh kalau Mbak Fiona yang ngajak aku. Dia pakai akun bisnisnya gitu. Namanya apa Kak? Bisnisnya mungkin bisa di-spill biar di-follow teman-teman. Kalau IG-nya masih baru bangun, Bapak. Soalnya waktu itu setahunan itu aktifnya di WA. Jadi promosinya di status WA gitu, Bapak. Oh, siap. Dulu itu aku apa kepo-kepo IG gitu. Terus di-chat sama salah satu akun bisnis. Nah, ternyata yang pemilik akun bisnis ini Mbak Fiona sendiri. Baru tahu aku. Terus dia mengajak saya, udah selang itu ya itu masuk grup itu seperti sama kayak Mas Naswa tadi. Suruh bikin grup gitu ya. Ya Mas ya. 5 orang. Itu pun Ya, waktunya pun itu, Pak. cepet gitu loh. Ya kita harus gimana caranya. Dulu itu aku bingung ngajak siapa. Akhirnya ngajak teman-teman dekat dulu. Siapa yang tertarik gitu. Nah, ketemu ini Yusuf, Bimo, Intan. Mana ini pasukan-pasukanku? Pasukan Nevi Bata. Halo, Yusuf, Intan, Bimo, Rafli. Pak Prator, Yusuf, halo. Pak Dimas, gimana tuh Pak Dimas waktu apa Pak Dimas sama teman-temanku apa menyusun logo? Karena logo itu benar-benar mendadak banget tuh waktu itu. Gimana tuh ceritanya Pak Dimas? Halo, maaf Mas, suaranya kecil Mas. Halo. Oh Mas, iya, iya halo. kecil. Nah, Iya, betul. Pak Dimas boleh ceritain nggak waktu itu gimana apa Mas Dimas sama teman-teman mendesain logonya? Kan seperti yang kita tahu nih waktu itu kan mendesain logo benar-benar mepet banget tuh. Gimana tuh Pak Dimas? Iya, benar. Nah, dulu itu ya kebetulan nih teman-teman Nevli Bata ini rumahnya Surabaya semua. Jadi waktu pembentukan logo itu ya saya enggak bisa nentuin sendiri ya, harus diskusi ya, benar. Harus diskusi sama tim.
Nah, kalau diskusi online itu kurang enak gitu. Akhirnya kita mengumpulkan teman-teman di satu kafe atau warkop itulah. Sambil kenalan lebih dekat dulu. Canda-canda dulu sambil bahas logo itu enaknya gimana. Sampai terbentuklah itu logo itu. Wah, luar biasa. Mungkin Pak Dimas bisa ceritain nih ke teman-teman yang masih belum tahu inkubasi nasional ini nanti seperti apa, atau apa sih manfaatnya dari inkubasi nasional menurut Pak Dimas sendiri nih. Bentar Kak, bentar ya. Bentar. Oke, mungkin dari teman-teman selagi kita menunggu Pak Dimas ya yang mau sharing-sharing ceritanya. Mungkin dari teman-teman peserta sekalian yang mau sharing, saya persilakan buat raise hand. Ayo dong, masa nggak mau sih kita berbagi cerita bareng. Gimana Kak Sofiana? Nah, teman-teman, dengan kalian speak up itu bisa naikin personal branding loh, biar bisa dikenal sama kita-kita. Kayak tadi itu, Kak Adelia. Ini saya udah kenal loh sama Kak Adelia. Masa kalian nggak mau kenalan sama aku? Ayo, yuk. Bener banget tuh Kak. Ayo teman-teman yang lain yuk. Mana teman-teman peserta? Halo teman-teman peserta. Masa iya harus kita tunggu sih? Itu Kak, ada yang raise hand, Kak. Oh iya. Oke, silakan. Ya. Baik, makasih Kak. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran kok. Aman-aman. Oke, makasih. Sebelumnya kenalin, nama aku Umar. Aku salah satu peserta di sini. Kemarin sempat buat kelompok itu ya, kayak yang inkubasi. Itu kemarin bikin perusahaan atau mungkin kita bisnis gitu di bidang kayak gift kado sih Kak gitu kan. Namanya Special One Gift, itu di Instagram ada, mungkin ada yang mau follow dan sebagainya. Itu kan udah banyak gitu ya yang bikin gift kado dan sebagainya, tapi kan bagaimana sih buat kita biar bisnisnya itu lebih tepatnya berkembang gitu kan, yang di tengah persaingan yang mungkin lumayan ketat gitu sih, mau tanya gitu aja. Karena ya mungkin udah ramai sih mungkin gitu. Ini tuh Oke, kayak mau pertanyaan. aku mau nyepil ya, mumpung sebelum cabut nih. Coba kamu datang ke pasar. Berapa banyak bisnis yang sama? Nah, itu dia. Semua bisnis, mahal maupun murah, itu punya rezekinya masing-masing. iPhone makin mahal, makin nggak terjangkau, makin itu emang rencananya iPhone. Beneran. Apa yang kita lakukan? Kalau misalnya dia itu makin mahal, iPhone, Rolex, Richard Mille yang miliaran jam tangannya, Lamborghini. Mereka kalau beli iPhone itu beli apa sih? Apa sih? Identitas. Pengen disebut orang kaya. Pengen disebut itu. Nah, kamu harus punya pembeda itu perusahaan kamu. Kalau pengen nggak sama. Namanya diferensiasi produk. Namanya USP, Unique Selling Product. Dan Neville Bata punya itu. Snellaf juga punya itu. Caranya gimana? Ya nampang. Ini salah satunya. Akhirnya kenal. Kayak tadi contoh nih. Nggak ada yang sia-sia. Kayak De Adelia Ayu. Ya emang apa De Adelia ini yang paling cantik sih menurutku. Ya kan soalnya sing nampang. Gak ono sing liyane ngono kan. Gitu. Itu salah satunya. Sama itu personal brand-nya itu dikenal. Di situ baru corporate brand. Corporate brand kalian dibawa dari mana? Dari sekolah mentor. Oh ini ternyata legalitas perusahaan ini sudah PT ya. Jadi sudah bisa diakui sama pemerintah. Nah baru kalau sudah dipercaya, brand awareness-nya dapat, maka bisa diterima. Sudah bisa di-trusting. Hanya produk brandmu diterima. Jadi ketika kamu berpikir, halah pemikiran kayak gitu itu sudah dijawab ketika kamu di pasar. Kok bisa ya mereka itu bisa jualan kayak gitu? Ya bisa. Wong ada pembedanya.
Pembedanya apa biasanya? Kok ate iki? Apa jenenge dirasani nang kene ngene iku lho, apa jenenge iku ono sing jarene cerita. Nah, semua itu berasal dari kumpulan cerita. Nah, sekarang kalau misalnya anak-anak nggak nampang, mana tahu ceritanya. Sementara yang bercerita sekarang, yang mendongeng sekarang itu si Adelia, terus tadi Sofiana itu aku salut banget sih. Itu pasti Adi itu emang masternya sih emang. Habis ini ada materinya Adi paling. Kalau inget logo masternya itu ya wis inget Adi. Aku sudah pakai tagline kayak gitu sih. Mentornya kan Adi ya dulu ya, Dek Sofiana ya. Iya, Pak. Ya Pak Muklis. Jadi kayak kamu disekak ya. Ya emang masternya wong jurusannya desain komunikasi visual. Nah, hanya kan kalian tahu ceritanya. Loh, kok iso kenal ini ya? Ceritanya kayak gini. Nah, itu pembeda. Setiap orang itu punya cerita uniknya masing-masing. Sekarang, what is your story? What is your history? Mana sih sejarah perjuangan kamu? Jangan pernah berpikir perjuangan kamu sia-sia loh ya. Nah, oleh karena itu, tugas yang diberikan di sini itu naikin personal brand kamu. Termasuk ya selamat sih, kamu sudah raise hand yang kedua. To the point aja, kamu spill IG-nya. Yang pinter tadi Nevli Bata itu loh pantune. Dikemas dengan sangat apik. Nah, kayak gitu sih. Jadi itu sih salah satunya. Siapapun bahkan yang Gumumtaz itu juara 3 punya sejarahnya. Nevli Bata yang CEO-nya itu Dimas. Ya emang anaknya yang paling itu ya, gercep, yang paling motivated. Akhirnya aku bikin nominasi Best Motivated. Nanti ada nominasi-nominasinya. Gitu. Jadi tak kasih tahu ya, kalian cerita kayak gitu. Coba sih, aku pengen tanya sama Nazwa, sama Sofiana. Mungkin kemarin ada ceritanya yang apa ya, yang bilang ini itu ya, itu the point aja. Ada nggak sih pikiran kalian kalau misalnya itu emang disiasati untuk mendongkrak itu apa the power of kepepetnya kalian? Coba. Halo Pak Muklis. Halo. Halo. Sengaja nggak sih aku bikin kayak gitu? Ya. Ya sih sebenarnya. Ya kalau boleh jujur awal-awal dari saya sama teman-teman sekalian itu benar-benar kaget. Tugasnya kan apalagi banyak tuh bikin logo, nyusun pitch deck dan segala macam. Tuh awal-awal ya benar-benar kelimpungan banget, tapi ya itu tadi itu benar-benar melatih banget sih kemampuan berpikir kritis, terus kemampuan menyesuaikan waktu. Itu wah benar-benar terima kasih banget sih kepada Pak Muklis yang luar biasa. Jadi apa ya? Kalian bakalan ini nanti tahu ya. Kalian lihat filmnya Mark Zuckerberg Facebook dan Steve Jobs. Steve Jobs itu langsung arah berpikirnya Steve Jobs almarhum ya. Kalian kenal kan Steve Jobs? Kalau nggak kenal lucu. Yang punya iPhone itu. To the point aja kalian lihat filmnya Steve Jobs gitu. Itu langsung buat dastes. Jadi kalian tuh punya energi yang luar biasa kalau kepepet. Aslinya loh. Rasain gregetnya. Gregetan yang inkubasi yang pertama kayaknya. Inkubasi yang pertama kan offline gitu. Kalau online masih belum greget sih. Soalnya nggak ada deadline, nggak ada itu. Padahal itu emang sengaja diciptakan untuk memacu adrenal kalian. Ada namanya hormon adrenalin. Itu memang harus ada. Kalau nggak kayak gitu, kalian comfort zone terjebak. Bisnis nggak bisa kayak gitu. Ketinggalan, aku dulu ketinggalan pesawat sepersekian detik, ya ketinggalan. Projectnya akhirnya terbengkalai. Dulu ada tender sih sama Nazul ya. Kan aku jurinya yang ini ya. Nah, kalian kan kenal ya sama Nazula, yang dari PT Jiva itu, ekspor-impor itu. Nah kemarin kan aku juri sama Mas Aul, PT Jazira, sama Nazul juga. Itu aku bisnis bareng tender itu Jakarta, waduh ketinggalan. Wes gawat itu, dimarahin orang banyak. Jadi bisnis tuh nggak mau tahu gitu kan ya. Nah sama latihan itu emang harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu latihannya, ya pasti molor. Wes ketebak. Malah kalian lega di awal. Malah kalian kalau lihat organisasi yang lain selain dalam tanda kutip ya, alah enteng.
halais, adus. Nah, kayak gitu. Tapi ya jangan sombong. Ya emang itu haknya kalian sih. Bener-bener aku ngomong di sini, haknya kalian yang gelombang pertama melalui tahapan yang sangat-sangat eksklusif, sangat-sangat ketat, itu kalian berhak sih. Gelombang kedua ini juga, kalau misalnya kalian melalui tahap kaderisasi ini, ya kalian nanti berhak jadi asisten mentor, terus jadi mentor. Gelombang ketiga juga. Gelombang keempat juga. Kalian loh, nanti kita akan ketemu gelombang itu sampai batch-nya itu 100 gitu loh. Dan kalian tuh nggak akan pernah terlupakan gitu loh. Channelnya sampai 100 ini, katakanlah contoh ini ada sekitar, kita realistis ya, sekitar 20 orang. Nanti bisa jadi Zoom-nya muat sampai 100. 100 per gelombang kali 100, nanti gelombangnya kan ya bisa. Luar biasa kalau kita buka tiap bulan. Kan gitu. Katakanlah setahun ya, 12 bulan ya batch-nya gitu ya. Nah, belum lagi kalau ada permintaan lebih ya kita bisa sebulan ngadain 2 sampai 3 kali gitu kan ya. Kalau ada permintaan lebih gitu kan ya. Nah, itu bakalannya ngular terus sampai kayak gitu, sampai kalian kelageben, sampai kan waduh sibuk beneran. Jadi kalau sharing benar-benar luar biasa sih menurutku. Jadi monggo buat kalian semua jawaban kalian dari pertanyaan kalian, kegalauan kalian itu ada dalam prosesnya ini. Mungkin masih belum terulas, butuh dijelaskan satu persatu. Oh, berarti tadi itu orang-orang di otaknya itu pasti bilang bahwa yang paling cantik yo Adelia, kayak kelihatan tadi. Ya beneran loh. Aku serius, wong jenenge Adelia Ayu, yo Ayu. Gitu ya. Itu sambil sharing, itu sambil soft selling, dia itu kayak dalam tanda kutip orang itu tahu, wih, iya cantik ya. To the point aja kayak gitu. Terus kayak Nevli Bata tadi, awalnya pantun, tapi kok keren ya pengemasannya gitu, packagingnya, interaksinya. Kalian ngisi kolom komentar juga rame gitu, ada somethingnya gitu sih. Kalian bikin MC-nya sama Sofiana, Najwa sama Sofiana, dibikin versi anak-anak punya kata-kata mutiara quote of the day, personal brandingnya biar keangkat. Nah itu pakai kayak gitu gak apa-apa sih. Nah, aku dukung. Dibikin versi kayak kemarin aja. Lagian ini juga waktunya juga mungkin mepet, nanti jam 9 juga itu ya ditutup gitu. Ya mungkin sambil itu ya, sambil yang grup, terus pemilihan ketua angkatannya itu siapa, ya coba diabseni satu-satu ya. Mungkin itu sih, aku tak cabut dulu ya. Ya wes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Muklis. Oke, sesuai mandat dari Bapak Komisaris tadi, mungkin dari teman-teman ada ini yang mau mengajukan diri sebagai ketua angkatan batch pada hari ini. Ayo teman-teman, masa nggak mau sih dikenal sama teman-teman satu angkatan yang lain, enak loh. Oh ya, atau boleh juga nih buat teman-teman yang udah mulai punya Instagram dari perusahaannya, boleh di-spill di kolom chat Zoom, nanti pasti dibantu sama teman-teman yang lain buat follow-follow juga kok. Ayo yang lain. Masa cuma siapa ini? Kak Umar Dhani aja. Gimana Kak Sofia? Kita langsung milih ketuanya atau gimana nih? Mungkin lebih ke pengajuan diri dulu ya. Dikasih waktu 5 menit dah. Oke. Kalau mengajukan itu sudah tertata niat dengan baik. Banget tuh Kak. Yuk jadi ketua angkatan yuk. Ayo resenya dong, rese. Ketua angkatan nih. Bener-bener naik banget loh personal branding kalian. Bener-bener.
Nanti itu kalian bakal ditaruh di kayak kursi emas gitu, pokoknya enak wis. Kalau wis personal brandingnya itu naik, wis pokok satu kalian itu bener nih. Pas bisa deket banget sama Pak Komisaris. Kan beliau itu kan, pokoknya beliau tuh wis tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Nanti kalian tuh bisa banget langsung sharing sama Pak Komisaris kita itu luar biasa. Permisi kakak host. Ya. Gini kak host, mungkin dari kakak-kakaknya belum ada yang mau mengajukan diri kan ya? Mungkin dikasih tahu nih tugasnya untuk jadi ketua angkatan tuh gimana sih? Biar mereka tuh apa ya? Bisa ada gambaran gitu gimana cara mengkoordinasi teman-teman biar ikut dan join ke Zoom meeting atau mungkin kepentingan yang lain gitu. Oh, oke Kak Via. Jadi nanti ketua angkatan itu tugasnya buat mengkoordinasikan teman-teman satu angkatan yang lain Kak, buat join Zoom atau mengikuti materi dan seterusnya. Nah, itu kan otomatis ada interaksi tuh Kak, mereka sama teman-teman yang lain. Nah, itu juga bisa mengangkat personal branding kalian loh. Apalagi kalau kalian punya usaha terus minta tolong, ayo follow ini. Ayo, benar-benar luar biasa banget sih. Teman-teman, masa nggak ada yang mau sih buat jadi orang luar biasa di angkatan kalian sendiri? Enak loh beneran. Iya nih aku juga mau nambahin ya Kak host ya, permisi. Untuk yang jadi ketua angkatan gini deh, nanti bisa aku bantu terkait tugasnya juga. Gimana buat itunya juga, koordinasi dengan teman-teman gitu ya. Atau mungkin bisa juga nanti pokoknya dibantu deh sama kakak-kakak panitia di sini gitu loh, nggak sendirian gitu buat jadi koordinatornya. Tuh, jangan takut. Kita kan bareng di sini. Gitu. Masa nggak ada yang mau sih? Halo. Halo teman-teman. Jadi tim Ubrak, apa sih jenenge? Ngoneku. Yuk. Kalau kata kita tuh tim obrak-obrak sih. Kayak komisi disiplin gitu. Bener gak sih kakak host? Iya sih. Iya, bener. Sekalian aja pelatihan jadi polisi, ya kan? Polisi Ubrak. Hai teman-teman, enak loh jadi ketua angkatan itu. Beneran. Ntar kalian rasain sendiri kok enaknya. Masa iya harus di-spill sekarang sih? Nggak asik dong. Ayo. Rasanya dong. Iya, kalau di spill sekarang kan nggak jadi rahasia. Nggak jadi rahasia, tapi jadi rahasima. Ya, nanti juga akan ada wakilnya kok. Nanti akan di backup sama kakak-kakaknya. Nanti tak kasih nomor WA wes, ya opo. Nah, ayo. Masa nggak mau tuh dapat nomor WA dari Kak Sofyana? Ayo yang cowok-cowok, ayo. Masa nggak mau sih? Apa harus Yang aku nih Kak cewek, yang jadi Kak? Aduh. yang cewek juga, ayo. Sponsor nih, sponsor WA. Sekalian IG, saat TikTok wis gak apa-apa. Atau kita tawarin nih Kak ke teman-teman yang tadi sudah berani buat spill ceritanya buat jadi ketua angkatan. Gimana? Tadi kan udah ada Kak siapa tadi? Kak Adelia sama terus Kak Umar. Mana Kak Adelia atau Kak Umar? Dia Kak buat jadi ketua angkatan di batch kalian.
Lumayan loh, bisa naikin personal branding juga. Maaf Kak, perihal tugasnya bisa minta tolong diulang ya, tadi agak kendala sinyal. Nah, jadi untuk tugasnya itu semacam tim ubrak gitu aja. Jadi kalau umpama ada Zoom gitu, bikin BCA Zoom-nya. Macam si Humas gak sih? Nah, itu bikin, ayo guys ikutan Zoom-nya apalah. Itu pokoknya bikin yang menarik mungkin. Atau enggak PC di PC satu-satu nih. Biar langsung, kalau nggak join langsung aja telepon sekalian. Nggak perlu khawatir kok, nanti juga pasti dibantu-bantu sama kakak-kakak yang lain. Yang penting itu mau dulu kok, benar-benar. Ini peluangnya benar-benar bagus loh, masa nggak mau sih? Ayo dong. Baik, untuk waktunya sendiri fleksibel kan ya? Oke, aku bantu jawab ya. Untuk waktunya benar-benar fleksibel sih, karena memang untuk tapi karena khusus jadi ketua angkatan, nanti aku spill dikit mengenai jadwal biar pengkoordinasi teman-teman itu gampang tuh. Halo, mungkin Kak Adelia mau jadi ketua angkatan kira-kira? Iya Kak, maaf soalnya kan saya kerja sama kuliah ya. Takutnya itu waktunya apa nggak fleksibel gitu Kak. Gimana nih Kakak host sebagai panitia dari inkubasi ini, jamnya fleksibel nggak sih kira-kira jadi panitia gitu? Halo Kak. Untuk jamnya sih pasti fleksibel dong, kan apalagi kita juga untuk anak pasti dimulai sekitar jam 7. Nah, mungkin dari jam 7 sebelumnya, jam 6 atau itu bisa mengingatkan buat teman-teman angkatan yang lain buat siap-siap nih untuk jam 7 nanti kita ada acara loh buat edukasi, jangan lupa join gimana gitu sih. Untuk mungkin Kak Sofi ingin sharing-sharing tentang waktu jadi panitia inkubasi gitu mungkin? Kebetulan Kak Sofi jadi bendahara ya? Gimana Kak? Nah, ya kan. Ya, aku kan jadi bendahara general manager. Ya gimana ya? Suasananya itu ya gitu kayak kita itu benar-benar dilatih yang namanya the power of KPP. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu kan bisa kayak memacu semangat gitu itu. Untuk nggak jadi bendahara umumnya itu general manager. Gimana Bu? Untuk waktunya itu fleksibel nggak jadi bendaharanya general manager? Untuk waktu ya fleksibel. Nih dari kakak host tadi fleksibel nih Kak Adelia. Tuh mungkin dari kakak-kakak yang lain juga mungkin ada yang sambil kerja atau apa gitu di kegiatan yang lain. Benar-benar mentor ini kegiatannya fleksibel banget sih kalau dari aku gitu. Mungkin kakak-kakak yang lain gitu, misal Kak Dimas, Kak Yusuf, Kak Fiona gitu, ingin berbagi sedikit gitu tentang fleksibilitas dari sekolah mentor sendiri. Kok jadi MC? Maaf ya, aku kembaliin ke Kak host deh. Boleh tuh dari teman-teman panitia yang lain cerita sekaligus juga memotivasi nih buat Kak Adelia biar mau jadi ketua angkatan.
Ayo. Iya. Ya. Ya, Pak Dimas, silakan Pak Dimas. Ya, Kak Dimas. Halo, enggak tadi apa? Bocor nih kayak. Wah, kirain Pak Dimas mau sharing-sharing. Ayo, mungkin dari teman-teman yang lain juga kalau mau mengajukan diri. Teman-teman, masa nggak mau sih jadi ketua angkatan? Enak banget loh. Dari siapa nih? Kak Umar atau siapa lain? Gimana tadi Kak Adelia? Iya, mungkin Kak Umar. Coba. Halo Kak. Kak, hai. Gimana dengan tawaran kami? Apakah? Oke. Sebenarnya aku minta maaf banget nggak bisa ikut kepengurusan ini karena organisasi aku udah banyak, udah sekitar 7 sampai 8. Jadi aku takutnya nggak ke-handle semuanya. Jadi aku mohon maaf banget nggak bisa ikut kepengurusan ini gitu Kak. Mohon maaf banget. Makasih. Wah, sepertinya ini Kak Umar ini ambis banget ya dalam berorganisasi sampai 7 atau 8 loh. Wah, keren banget. Aktif banget. Aktif banget, sumpah ngiri, pengen. Yang lain. Yo, yang lain. Yang lain. Masa Yang nggak belum mau speak sih? up. Yo, slot personal branding malam ini masih ada loh. Ayo teman-teman, masa nggak mau sih dikenal sama kakak-kakak yang lain? Ini kita forumnya benar-benar santai kok, nggak ada materi atau gimana. Atau mungkin nih ya Kak ya boleh tambahkan mungkin apa soal ketua angkatan ini takut atau gimana. Tenang aja kok, nanti kakak-kakaknya itu juga pasti membantu kok. Nggak usah khawatir. Bener nggak Kak? Kita itu pasti turun tangan banget dengan sesuka hati, sepenuh jiwa raga pokoknya. Ayo dong teman-teman, masa nggak mau sih? Enak loh. Selain kalian bisa menaikin personal branding, dapat cerita-cerita juga dari kakak-kakak yang lain. Baiklah Kak, bismillah. Wah, Kak Adelia udah mau nih, Kak. Gimana nih? Wah. Oh, keren. Luar biasa Sip. banget. Sip. Aku ajungin jempol. 2 sih. Kak Adelia nanti hubungin aku ya. Via Anissa selaku sekretaris pribadinya Bapak Komisaris Utama. Ya, baik Kak. Oke. Nanti nomornya minta ke teman-teman panitia juga. Atau mungkin nanti di peserta itu ada nomorku kok di sana. Kemarin sudah sempat chat sama Kak Via ya, kalau nggak salah. Oh, udah ya? Oke, nanti chat ulang aja ya. Terima kasih. Ya, Nanti baik Kak. aku bantu terkait tugas-tugasnya juga kok. Baik, makasih Kak. Sama-sama. Ya, congratulations. Ketua angkatan. Wah, semangat Kak Adela, luar biasa banget. Ya Kak ya. Semangat mengemban tugas, kudoakan yang terbaik. Amin. Mana nih? Masa kita udahan dong? Jangan. Ayo, teman-teman yang lain mau berbagi cerita? Entah itu terkait pemateri kemarin atau gimana? Boleh banget sih. Ayo. Sebelumnya aku mau tanya nih ke Kak Adela atau ke Kak Umar. Iya, silakan.
Oh ya teman-teman, besok Sabtu ada webinar lagi loh tentang Facebook Ads. Pembawa materinya juga Jos. Mungkin besok bisa join jam 7 malam lagi. Oke, terima kasih Mas. Wah, siapa itu benar-benar penting sih. It's Benar banget sih, ini bisa dimanfaatin banget nih buat teman-teman yang apa ya, yang punya bisnis atau mungkin lagi merintis bisnis. Ini di sini udah ada pematerinya sih Kak Rizky Amalia. Halo Kak Rizky, bisa di-spill dikit-dikit gitu loh Kak, buat besok. Iya, halo. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Malam. Iya, besok jam 7 ada materi Facebook Ads bareng aku ya. Disiapin aja Facebooknya, Facebook pribadi teman-teman. Nanti langsung praktek, ikutin aja. Yang semangat, nanti yang beruntung bakal aku kasih biaya iklan 50.000. Lumayan banget sih, sumpah. Oh, mau. Jadi sayang banget kalau nggak ikut ya. mau dong. Oh iya, kalau boleh, halo Kak Sofiana. Halo. Iya. Ini aku boleh nggak tanya ke peserta-peserta nih, gimana materi kemarin? Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh, silahkan saja. Nah, ini mungkin ke Kak Adela atau Kak Umar atau mungkin teman-teman peserta yang lain bisa ngasih sedikit pendapat lah terkait materi-materi sebelumnya yang udah disampaikan, entah itu dari feed Instagram atau TikTok, materi gimana nih menurut kalian materi-materinya? Ya Kak Umar, silakan. Baik, terima kasih Kak Najwa. Menurut aku sendiri materinya bagus banget. Sebenarnya materi-materi yang kemarin-kemarin sebenarnya banyak di Instagram gitu ya. Kalau teman-teman lihat biasanya keluar di postingan Instagram gitu mengenai bisnis dan sebagainya. Tapi mungkin di sekolah mentor ini lebih dibahas lebih dalam gitu sih. Mungkin itu pendapat dari aku Kak. Terima kasih. Kasih kembali. Oke, Kak Adela, silakan. Ya Kak, menurut saya juga keren banget sih. Soalnya kan saya juga belajar mengenai desain gitu kan. Lah ini kemarin ilmunya sangat daging banget sih. Gitu Kak. Makasih. Wah, terima kasih kembali. Wah, ternyata pemateri kita kemarin luar biasa sekali ya Kak Sofiana. Izin Iya, masuk gimana? Mas. Halo, iya Pak Dimas. Ya, silakan. Teman-teman udah ada yang buat tugas page Instagram belum? Aku sudah nggak sabar ngasih akunnya loh. Wah, itu ya. Nanti Masa nggak ada yang mau sih? Masa Ayo, nggak ada yang mau? Canva Pro loh ini, akun Pro loh Canva-nya ini. Masa nggak ada sih? Ini benar-benar bisa dibuat kalian desain banyak hal loh daripada yang gratis gitu. Ini ada Kak Mardani nih. Izin tanya untuk yang Twibbon itu dipasangnya boleh di Instagram bisnisnya nggak ya Kak? Boleh banget Kak, boleh banget. Mau di Instagram bisnis, mau di profil pribadi juga boleh banget. Kayak Instagram pribadi juga boleh banget. Karena kalau menurut saya sendiri ya, kalau saya sendiri selaku sekretaris utama komisaris, saya dengan bangga akan memberikan ngasih tahu lah ke teman-teman saya nih kalau saya nih punya misal jabatan CEO dari misal CEO dari Sinlove Printing gitu kan kira-kira, atau mungkin CEO dari Neville Bata gitu kan, biar keren gitu, wih nih anak udah masih muda tapi udah punya perusahaan gitu sih kalau saya. Tapi kalau misalnya mau di IG perusahaannya juga boleh kok, nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Kak.
Sama-sama. Atau mungkin ada pertanyaan lain gitu dari teman-teman yang lain? Bisa bisa dilanjutkan sama kakak hostnya, silakan. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang mungkin ya Kak ya lagi malu bertanya nih bisa tanya lewat kolom chat kalau masih ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Halo Kak Sofia, sepertinya teman-teman udah nggak ada lagi nih. Gimana nih Kak Sofia? Iya, jangan ada keluh kesah gitu. Kok tidak ada suaranya. Perasaan pada on cam nggak sih? Pada off Ya, cam. mungkin, gimana panitia? Apakah ada buat sesi dokumentasi? Halo panitia. Mungkin dari kakak. Halo panitia. Bantu kakak operator. Halo Kak Yusuf. Ya, halo. Bisa dibantu buat presentasi kakak. Terima kasih. Oke, Nah, boleh tuh. Ayo teman-teman bisa yang lain kalian on cam dong. ya. Kita mau dokumentasi nih. Semua dimohon untuk on cam ya. Buat dokumentasi. Ayo. Ayo yang belum on cam. Yuk yang belum yuk. Kak Rizky belum on cam ya. Kak Yena. Sabar. Ya, oke. Tadi saya lihat Kak Yana tuh ada di Trawas loh. Kak Yana kok nggak ngajak-ngajak saya ya? Jahat banget Kak Yana, biasanya nge-MC sama saya, nge-moderator sama saya, tapi nggak diajak, jahat banget. Kak Yena mana ini? Kok belum on cam? Tuman ini Kak Yana ini kalau nggak dibilang gitu ya. Kak Yana, mana Kak Yana nih? Ayo Kak Yana. Halo. Saya kok nggak diajak ke Trawas sih Kak? Ya Allah, udah beberapa kali nge-MC bareng, nge-moderator bareng gitu. Kemana-mana bareng, ya ampun kok saya nggak diikutin sih ke Trawas gitu. Jahat banget sih. Oh, tak angkut. Loh, aku kan berdua. Kamu sama siapa? Loh, saya bisa masuk bagasi gitu loh Kak. Gitu loh. Yang belum on cam, ayo on cam buat dokumentasi. Ayo. Saya tunggu aku. Oke, ditunggu. Sabar dong Bapak operator. Bapak operatornya udah gak sabar nih buat dokumentasi. Tinggal operator, aku udah tinggal ambilin kok Bapak Kak ngurus. Aku gondok. Ya, yang belum on cam yuk. Halo Kak Dimas. Ini udah CEO-nya pelibatan di pas ini. Halo Kak Omar, ini bisa on cam nggak? Terus Kak Fiona, Kak Alicia, terus Kak Yena. Di sini kayaknya Kak Indah deh yang pakai Fahim bisnis di sini. Terus Kak Arya. Bisa on cam nggak teman-teman di sini? Mungkin Bapak Komisaris juga bisa on cam biar bisa dokumentasi. Kan ganti masuk sini gitu. Jadi JJ. Mungkin bisa dimulai operator buat dokumentasinya. Oke, saya mulai ya. Bisa kalian pause. Sebentar, Cok. Bisa pause. Tinggal aja. Udah. Lagi. Oke, sudah. Mana nggak ada 1, 2, 3, ini curang banget nih pasti. Bawa operator ini.
Oke, baik teman-teman, mungkin waktu udah mulai malam juga waktunya. Bagaimana Bapak Komisaris? Apakah untuk acara pada hari ini boleh diakhiri? Halo, Mungkin kayaknya Bapak Komisaris ini masih ada di luar deh. Masih ada kepentingan. Mungkin di sini ada Kak Fahim Bisnis, mungkin di sini Kak Indah ya. Halo Kak Indah. Apa-apa? Kak Indah mungkin ini buat penutupan ada sedikit sedikit apa ya, kayak penutup gitu. Apa ya? Misalnya aku ini sih agak nyambi-nyambi gitu. Jadi kan ini kan tadi sharing-sharing. Semoga ini aja sih bermanfaat ya, sharing-sharingnya buat adik-adik semua. Terus misalkan masih bingung-bingung, tanya ke kakak-kakak gitu aja. Ini kayaknya anak-anak IPMI semua deh, tapi sebagian ada yang enggak. Ini enggak apa-apa. Itu aja sih menurutku, enggak usah sungkan-sungkan. Ini timba ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah mentor, karena emang ini wadah untuk kalian yang pengen mulai bisnis, apalagi pengen belajar bisnis, dan segala macam lininya, terutama marketingnya, terus kayak kemarin Instagram, TikTok, maupun Facebook, dan lain-lain kan pasti diajarin Ton. Jadi maksimalin aja yang dikasih. Kan juga ada YouTube-nya, ntar kalau misalkan kalian masih bingung bisa tonton ulang, gitu aja. Semoga bermanfaat sharing-sharing malam kali ini. Itu aja. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian semua bisa menciptakan bisnis yang luar biasa, yang bisa sustainable sampai bisa menghidupi banyak orang. Itu saja, makasih. Serain ke Yena atau Via. Terima kasih. Sama-sama Kak Indah. Sama Kak. oke, terima kasih kembali. Oke, teman-teman sekalian, kita udah sampai nih di penghujung acara. Mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan jangan lupa juga ya untuk tugas kalian untuk bikin grup, cari grup buat perusahaan kalian, lalu tugas Twibbon, terus tugas dari Pak Dimas tadi soal Instagram, jangan lupa ya. Mungkin dari Kak Sofia ada kata-kata penutup nih Kak buat acara yang luar biasa malam hari ini. Aku ada pantun. Oke, boleh tuh Kak, boleh. Oke. Mumtaz Kak, yang ada Mumtaznya gitu. Kenapa? Wah, diajarin promosi sebelumnya. Mumtaznya gitu loh. Gimana Vi? Agak putus-putus. Yang ada Mumtaznya. Oh, yang ada Mumtaznya. Gimana wis ya rotot lagi. Kebungurase numpak bus pariwisata Patas. Jangan lupa Wah, makasih. Wah, makasih. Duh, jadi baper kan dibikinin. Duh. Aduh, peka banget sih. Ini salah satu kelangkaan gak sih? Cowok-cowok yang peka-peka. Idaman. Ya ini apa? Pantun untuk peserta ini ya. Pergi ke Bali bertemu turis. Mampir ke kafe memesan teh hangat. Cakep kayak Kak Sofia. Hai peserta inkubasi bisnis, jangan menyerah dan tetap semangat. Mantap. Oke, semangat. Oke teman-teman sekalian, saya mewakili MC yang bertugas
tugas pada malam hari ini. Mohon maaf sekali apabila ada salah kata baik dari saya ataupun Kak Sofia. Akhir kata saya tutup pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sharing-sharing ke kita kok nanti. Jangan lupa ya tugas grupnya, tugas Twibbonnya, tugas bikin timnya, oke? Terus tugas Instagramnya juga. Oke. Besok libur BTW, Sabtu. Pak Nerlipatan, Pak Dimas. Enggak, lupa. Kebanyakan tugas loh. Besok Ili. Gimana? To feel setelah kalian jadi MC? Nah, Enak kan ya? Oh, apa-apa. Suara kamu pelan, dia pelan. Oh, pelan. Gimana rasanya setelah jadi MC? Gimana rasanya apa tadi? MC? MC. Ya, habis nge-MC gimana perasaannya? Aku nggak kenapa-napa jadi sebenarnya, cuman agak bingung aja, nggak ada briefingnya tadi soalnya Pak Muklis tadi juga.